Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan pada hari kelima. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa yang dibawakan oleh peserta. Pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengangkat doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang Katolik izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa berada di tempat ini untuk mengikuti kegiatan. Satu persatu, supaya apa yang ingin kami capai pada hari ini dapat terlaksana dengan baik berkat penyertaan-Mu. Pertemuan pada hari kelima sesuai jadwal masih kita tatap muka, yaitu tentang capaian pembelajaran. Lalu kegiatan kita pada hari ini tentang capaian pembelajaran, tahapannya elaborasi pemahaman. Kemudian aktivitasnya ada presentasi interaktif dan diskusi kelompok, itu nanti. Kita bisa melihat ke monitor di depan. Tetapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu sudah membuka tentang perangkat ajarnya? Sudah, Bu. Bu Alisa sudah? Oh, laptopnya masih belum dibuka ya. Tapi kami mengharapkan tentu saja Bapak Ibu sudah melihat tentang perangkat ajarnya. Nah, untuk mengawali ini, Bapak Ibu bisa melihat di situ ada pembukanya. Ya, kita sama-sama menghargai tentang kegiatan ini. Kemudian nanti kita sama-sama bisa berbicara. Yang paling penting kita adalah tepat waktu. Kemudian kita bisa berpartisipasi aktif dan kita fokus untuk ikut kegiatan ini. Elaborasi pemahaman tadi yang ingin kita laksanakan adalah tentang kegiatan kelompok. Nah, ini Bapak Ibu nanti kegiatan kelompok yang akan kita laksanakan setelah kemarin kita mendengarkan materi tentang perangkat ajar. Jadi hari ini kami tidak mengulas kembali materinya, dan saya tadi katakan bahwa kami berharap Bapak Ibu sudah memahami tentang perangkat ajar. Lalu yang mau kita laksanakan hari ini adalah tentang tugasnya. Nah, tugas ini tentu saja nanti Bapak Ibu kerjakan bersama-sama. Nah, tidak usah kita mengerjakan di lembar kertas. Bapak Ibu cukup nanti bekerja sama menggunakan, kerjakan di laptop supaya tidak mengerjakan 2-3 kali, langsung kita kerjakan di laptop Bapak Ibu masing-masing. Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tentang apa tantangan dalam membuat alur tujuan pembelajaran. Nanti untuk tugas kelompoknya. Yang kedua, apa pembelajaran yang didapatkan saat membuat alur tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih memahami pembuatan tujuan pembelajaran dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Lalu yang tugas yang terakhir, menurut Bapak Ibu, siapa yang dapat membantu dalam proses pembuatan alur tujuan pembelajaran? Nah, ini untuk tugas kelompok. Mungkin ada yang bertanya untuk mekanisme kerja kelompoknya. Pak Ngadi, kira-kira bagaimana Pak Ngadi?
nanti ini langsung kita fokuskan pada kelas pembelajaran atau keseluruhan dalam satu wadah, misalnya satu sekolah gitu. Ini kan yang di sini kan tugasnya kan apa tantangan dalam membuat alur. Kita buat nanti ini apakah memang per kelas dalam kelompok atau mungkin secara global untuk satu sekolah. Ya, terima kasih Pak Gadi. Memang sebenarnya karena kita sudah per kelas, seharusnya kita lakukan mungkin bisa kelas 1 misalnya, atau kelas 2 ya Bu Liso, atau mungkin di agamanya misalnya kan, mungkin salah satu contoh aja untuk bisa kerja kelompok. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Bu Liso gimana Pak Bu Mariati? Oke, nanti kita gabungkan ya untuk contoh, kita buat satu kesepakatan dulu. Kelas berapa kira-kira yang untuk contohnya? 5 ya? Kelas rendah atau kelas tinggi? Oh ya, kita pakai kelas tinggi ya. Kelas tinggi berarti mungkin kelas 4 ya Pak Ngadi ya. Oke, contohnya nanti kelas 4. Oke. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat tugas kelompoknya. Ya, kami berharap bisa bekerja sama. Ya Bapak Ibu. Oke. Maaf Bu, cukup satu mungkin atau semuanya mengerjakan tapi sama gitu itunya. Mungkin cukup satu aja Bu Liso ya. Yang lain nanti yang memberikan pendapat. Silakan Bapak Ibu berkelompok. Kita buat untuk yang kelas 4 ini ya. Pertama sebelum pembelajaran, sebelum buat studi pembelajaran kita harus temanya terlebih dulu yang harus kita. Lalu misalnya kita mau ngajarkan tema apa atau tentang materi apa untuk kelas pembelajaran. Alur. Masih bingung boleh? Iya. Sepertinya boleh masih bingung ya. Oke, sesuai dengan penjelasan tentang fase pembelajaran setiap tingkatan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di monitor itu. Ini contohnya fase B untuk kelas 4 ya. Tuh di situ ada alur materinya apa, nanti tujuan pembelajarannya apa di situ. Tuh. Nah, bisa memilih mata pelajaran ya. Apa mau IPA atau mau kalau itu contohnya tentang IPA. Silakan Bapak Ibu. Nanti alur tujuan tadi kan? Tujuan berarti yang pertama penentuan tema. Atau pengalih nggak langsung kerjakan di biar iya nanti kita konsep itu biar nanti dibalikan mana yang nyaman lah Bapak Ibu ya. Penentuan tema berarti tujuan pembelajaran. Oke, sampai setik. Tujuannya alur tujuan enggak bisa karena diskusi kelompok kita sudah selesai, jadi kami menyiapkan pertanyaan buat Bapak Ibu di layar tuh. Apa yang masih ingin Anda tanyakan tentang pembuatan tujuan pembelajaran dan menyusun alur tujuan pembelajaran? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup. Oke, sepertinya sudah paham. Ya baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Bapak Ibu semuanya, baik. Ini ini pertemuan kelima ya Bapak Ibu. Masih semangat? Masih. Iya. Baiklah, tadi Bapak Ibu telah mempelajari tentang materi alur tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan membahas pihak-pihak yang dapat membantu proses alur tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu guru tersebut. Yang kedua yaitu pemerintah. Mengapa guru tersebut diberikan kebebasan untuk
merancang alur tujuan pembelajaran, ya, karena kita itu di setiap sekolah itu berbeda Bapak Ibu ya. Di sekolah di sini, di sekolah lain itu berbeda. Jadi kita tuh setiap guru nantinya tuh diberi kebebasan untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu pemerintah. Di mana pemerintah itu menyediakan contoh Bapak Ibu guru ya, menyediakan contoh penugasan yang berbentuk kurikulum. Nah, nantinya kita Bapak Ibu guru juga bisa mencontoh apa yang telah pemerintah buat. Nah, contohnya kayak kita membuat silabus begitu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu kesulitan dalam menyusun ATP. Nah, kita biasanya Bapak Ibu guru di dalam mengajar di kelas itu kan karena muridnya berbeda, itu kita sulit, setiap anak juga berbeda. Nah, yang pertama kesulitannya adalah kurangnya bahan acuan pembelajaran. Ya, kita kurang bahan acuan pembelajaran. Nah, yang kedua itu materi ajar yang sulit Bapak Ibu. Contohnya sekarang kelas 1. Kita ini di desa, tapi diberi materi yang sudah sangat tinggi. Nah, itu nanti kita harus menyelesaikan kondisi murid kita. Nah, yang ketiga itu kesulitan menentukan alur tujuan. Nah, kita jadi nanti Bapak Ibu guru di kelas itu sebelum kita mengajarkan harus menentukan alur tujuan itu bagaimana. Nah, gitu. Sedangkan yang keempat itu cara belajar yang berbeda nanti Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah saya katakan, di kelas itu mungkin ada murid 30 orang. Cuma cara berpikir anak-anak itu berbeda Bapak Ibu. Dari umpamanya si A. Oh, ternyata si A ini diberi penjelasan sekali bisa. Nah, sedangkan si B ternyata sampai 3 kali tidak bisa. Nah, di situ nanti kita sebagai guru harus bisa merancang pembelajaran supaya nanti anak-anak itu bisa menerima dengan baik. Yang terakhir yaitu kita guru sulit membuat alur yang menyenangkan. Jadi kita tuh nantinya harus membuat alur tujuan pembelajaran supaya anak-anak itu bagaimana senang belajar Bapak Ibu guru. Nah, itu yang kita sangat sulit nantinya ya, anak-anak supaya semangat belajar, karena di dalam kelas itu berbeda-beda. Jadinya biar anak semua di kelas itu bisa menerima pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, silahkan. Untuk materi yang sekarang adalah tujuan asesmen diagnostik. Jadi yang dimaksud dengan tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diberi materi pelajaran. Ya, sebagaimana seorang mantri atau dokter, jadi sebelum mengobati pasien ini didiagnosa dulu. Sama dengan siswa, begitu tujuan daripada diagnostik. Sebagai contoh, guru memberi soal, tas tertulis tentang materi yang akan diajarkan. Sekalian, kita sekarang sampai kepada materi tujuan asesmen diagnostik. Jadi maksud daripada tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa sebelum diberi pelajaran. Sebagaimana contohnya yang lain, kayak mantri atau dokter ini mau mengobati pasiennya, ini mau ditanya dulu pasiennya jalannya apa, kemudian kena apa dan sebagainya, sehingga untuk menentukan obat yang tepat ini memang perlu diagnostik. Begitu juga seorang guru sebelum memberi umpan kepada ibarat ikan ya, memberi umpan kepada siswa, ini perlu juga didiagnostik. Antara lain memberi soal
tertulis tentang materi yang akan diajarkan. Ini salah satunya. Atau menanya salah seorang siswa, karena ini ada kaitannya juga dengan psikolog. Guru bisa akan berhasil menyampaikan materi ini apabila mengerti keadaan psikolog siswa yang bagus. Selanjutnya, ini ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama, bagian terpadu dari proses pembelajaran. Yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang dengan tujuan pembelajaran. Meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, laporan kemajuan dan pencapaian peserta didik. Dan untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, saya persilahkan untuk membaca modul tentang asesmen. Ini adalah 5 prinsip asesmen. Kira-kira demikian yang bisa pemateri sampaikan. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya atau Bapak diberi kepahaman, sehingga nanti kalau pemateri memberi tugas akan bisa terjawab dengan sempurna, minimal ya mirip-mirip gitu. Demikian, karena ini waktunya sudah siang, sudah perut juga sudah keroncongan, waktunya makan siang. Mari kita sama-sama untuk menyudahi kegiatan pada siang hari ini untuk bersantap atau merasakan hidangan siang hari ini. Ya, dan setelah sebelum kita keluar dari ruangan, ini ada tugas. Kalian nanti mau dibaca-baca atau sambil dicicil kerjakan, jadi silakan untuk dibaca. Berarti nanti ini untuk itu apa? Untuk tugas apa? Ya, untuk tugas nanti habis makan siang. Oh, berarti tugas mandiri. Terus, tinggal dibikin ya. Selamat makan siang. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kan kita refreshing dulu. Silakan semua peserta berdiri ya. Biar agak bugar sedikit. Biar agak hilang ngantuknya. Jadi nanti materi kita bisa memahami. Siapa? Boleh. Ini yang sederhana saja. Bapak Ibu siap ya, siap pendengaran dan penglihatan. Saya mau menunjuk anggota badan kita masing-masing ya, dengan dengan singkat gitu. Iya, dengan mata masing-masing, mata kalian. Iya, baik. Atau kelihatan kalian. Ngelihatnya kemana, Pak? Ngelihatnya Ke Bapak. iya, saya. Ya, pinter. Karena mungkin salahnya bagus, karena tadi udah makan mungkin kekenyangan mungkin ya. Nggak boleh ya. Makan memang cukup saja biar nggak ngantuk. Kalau terlalu banyak makan malah ngantuk. Bu Mariati yang banyak makan itu. Oh gitu ya, pantas agak gemuk di antara peserta lain. Ya mohon maaf Bu Maria, agak latah ini pematerinya karena masih muda. Nah terus sekarang apa yang saya benar lagi, tolong pegang sepatu. Oh ini ya mohon maaf ya,
karena habis makan lalu suruh pegang sepatu ininya, kalau yang semua agak nekan jadi agak lambat. Nah kira-kira cukup sekian, hanya 2 perintah saja. Duduk kembali untuk menerima materi selanjutnya. Kemudian ini setelah makan ada modul yang perlu dibaca, maka ini saya serahkan biar nanti Bapak Ibu bisa membacanya setelah pembelajaran ini, pemateri ini menyampaikan materi selesai. Oh ya boleh, boleh dibantu oleh Bu. Berarti ini tugas mandiri ini untuk dibaca saja Pak ya? Iya, Oke, terima baca. kasih Pak. Barangkali ada yang belum sempat membaca atau membaca belum berulang, karena kalau dibaca berulang-ulang kali yang nantinya belum paham tetap akan paham. Ya itulah ciri-ciri dari ahli ilmu, ya bukan tingginya ilmu tapi berulang-ulangnya membaca satu ilmu sehingga nanti bisa dijuluki ahli ilmu dan sampai katanya namanya pakar kan gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terus gimana? Waktu sudah sore. Modul sudah saya bagikan. Ya karena badan juga sudah lelah juga dari pagi mulai sampai sore ini. Biar dikasih makan pun namanya udah sore tetap capek. Ya. Jadi untuk akhir kalinya sebelum kita keluar ruangan, mari kita sama-sama menutup kegiatan ini dan mudah-mudahan besok hari diberi hidup sehat dan bisa mengadakan kegiatan seperti hari ini. Dan besok hari yang keberapa ya? 6. Hari ke-6, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, bisa ketemu lagi di pagi hari besok dengan suasana yang lebih bugar. Marilah kita berdoa menurut agama. Berdoa. Ya demikian, terima kasih atas pertanyaan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan.